Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Adapun waktu utama untuk mengerjakannya adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah. Selain sebagai ibadah tambahan supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antaranya adalah rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman hidup, dan menjaga kesehatan tubuh. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud, yakni merasa bangga dengan diri sendiri atau disebut dengan riya dengan apa yang saudara dapatkan dari Allah tanpa memperdulikan sekitar. Apabila seperti ini yang ada dalam benak saudaraku, maka itulah termasuk orang ahli tahajud yang merugi di hadapan Allah. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah dahulu ada seorang ahli ibadah tahajud bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tak pernah absen melaksanakan sholat tahajud. Pada suatu saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim kaget dan bertanya kepada makhluk tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini, malaikat?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari gambar pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal yang berisi nama-nama hamba pencinta Allah, Abu bin Hashim yakin dalam hatinya ada namanya di situ. "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak lagi. "Baiklah, aku buka," kata malaikat itu sambil membuka kitab besar. Namun setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Dan ia mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di sepertiga malam dalam tahajud dan bermunajat kepada Allah. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tetapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu pun berhasil berkata kepada malaikat, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya, malaikat?" Malaikat tersebut menjawab,
engkau memang bermunajat kepada Allah, tetapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedangkan di tangan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tetapi tidak engkau menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau kamu sendiri tidak pernah mencintai hamba-hambanya yang diciptakan Allah? Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam solatnya Abu bin Hashim selalu meminta ampunan kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi selain daripada itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa manusia diciptakan Allah supaya beribadah kepada Allah dan bisa menyambung silaturahmi dan berbagi dengan sesama. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.